Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Nung Aisun Halija di acara Breaking News. Berbagai informasi terkini dan terpercaya akan menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini. Pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi tentang mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Inilah berita selengkapnya. Pada pertemuan kedua, mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita membahas tentang beberapa materi. Di antaranya ada materi yang pertama adalah berita. Berita merupakan suatu laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Adapun jenis-jenis berita yang pertama adalah straight news, merupakan laporan peristiwa yang ditulis singkat, padat, dan lugas serta apa adanya. Straight news juga bisa berupa berita berat. Yang kedua adalah soft news. Soft news adalah jenis berita yang ringan yang lebih menekankan pada sisi human interest tanpa adanya keterikatan waktu atau timeless. Dibanding jenis berita lainnya, soft news lebih berfokus pada sisi menarik dan hal unik dari sebuah peristiwa. Yang ketiga adalah in-depth news. In-depth news atau berita mendalam merupakan suatu berita mendalam yang dikembangkan dari berita yang sudah ada. Berita ini biasanya membahas suatu peristiwa atau kejadian dari perspektif tertentu. Yang keempat adalah feature news, adalah salah satu jenis tulisan jurnalistik berisi perpaduan berita dan opini dengan gaya bercerita storytelling dengan mengandung unsur menyentuh atau human interest. Adapun nilai-nilai berita, yang pertama adalah magnitude. Berita yang disebarkan oleh jurnalis memiliki pengaruh penting dan sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Yang kedua adalah proximity atau kedekatan. Nilai berita kedekatan berarti peristiwa yang terjadi dan diliput sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah aktual. Sebuah berita yang dilaporkan harus up to date, artinya informasi yang disebarkan masih sangat baru. Semakin baru peristiwa yang dilaporkan, maka berita tersebut akan semakin menarik bagi audiens. Yang keempat adalah impact. Besarnya dampak yang diberikan oleh suatu peristiwa juga akan memberikan dampak tinggi pada pemberitaan. Maka, sebelum membuat berita, seorang jurnalis harus memilah terlebih dahulu berita mana yang sekiranya akan memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Yang kelima adalah unusualness, adalah suatu berita yang luar biasa atau aneh dan tidak biasa terjadi. Yang keenam, human interest. Human interest merupakan berita tentang peristiwa yang terjadi mampu membuat perasaan siapa saja tersentuh. Yang ketujuh, konflik. Masalah yang bertentangan antara satu pihak dengan pihak lain yang memicu sebuah perdebatan. Yang kedelapan adalah surprising atau kejutan. Yang kesembilan adalah sek. Suatu berita tentang kasus pelecehan, pemerkosaan, dan lainnya sangat menarik bagi audiens yang terjadi di masyarakat. Namun, seorang jurnalis harus lebih teliti jika ingin mengangkat peristiwa ini dengan memperhatikan kode etik jurnalistik. Yang ke-10 adalah information. Berita adalah sebuah informasi yang sangat menarik dan ditunggu oleh masyarakat. Materi selanjutnya adalah syarat-syarat berita. Yang pertama, aktual. Berita yang disampaikan harus aktual, artinya peristiwa yang diberitakan hendaknya sedang menjadi perbincangan hangat di tengah publik dan bukan peristiwa yang sudah basi atau telah lama terjadi. Yang kedua adalah faktual. Peristiwa atau kejadian disampaikan harus bersifat faktual atau fakta. Fakta di sini maksudnya adalah berdasarkan kenyataan atau mengandung kebenaran, bukan berdasarkan imajinasi atau khayalan semata. Yang ketiga yaitu penting. Berita harus berisikan hal penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Informasi yang tercantum dalam berita pun juga harus jelas, tegas, dan mudah dimengerti. Penting juga bisa berarti berkaitan dengan kehidupan atau kebutuhan masyarakat itu sendiri. Yang keempat itu menarik. Berita harus memenuhi unsur menarik, sebab banyak orang tentu hanya akan membaca atau menyimak sebuah berita yang dianggap menarik. Namun, menarik di sini biasanya dipengaruhi oleh manfaat yang terdapat di dalam berita tersebut. Manfaat yang terkandung dalam sebuah berita bisa bermacam-macam, tidak hanya satu jenis. Di antaranya adalah informatif, menghibur, hingga memancing rasa empati atau human interest. Yang kelima adalah seimbang, artinya berita yang disusun tidak memihak satu pihak atau pihak yang lain. Apabila dalam pemberitaan ada keberpihakan, hal ini bisa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis media massa. Yang pertama adalah media cetak. Media cetak merupakan sarana penyampaian informasi dengan cara dicetak di kertas atau bahan sejenisnya, seperti koran, majalah, tabloid, dan lainnya. Yang kedua adalah media cyber.
Media cyber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan undang-undang pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Yang ketiga adalah media elektronik, adalah media yang berisi informasi untuk masyarakat luas agar bisa mengakses memerlukan alat elektronik seperti televisi ataupun radio. Materi yang selanjutnya adalah membahas tentang isu. Isu merupakan suatu masalah dan belum terpecahkan yang siap diambil keputusan. Sedangkan fakta merupakan suatu hasil pengamatan yang objektif, real atau nyata dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Adapun riset dan dokumentasi dalam pengambilan informasi. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara merupakan kegiatan percakapan dua orang untuk mendapatkan sebuah informasi. Yang kedua adalah foto. Dokumentasi harus jelas dan bagus sesuai objek yang dituju. Yang ketiga dalam hal penulisan. Harus jelas, tidak asal menulis dalam penyusunan kata-katanya. Informasi selanjutnya adalah jenis-jenis wawancara. Wawancara yang pertama adalah wawancara tertutup. Wawancara tertutup adalah wawancara yang orang lain tidak boleh hadir untuk menyaksikan proses wawancara tersebut. Pertanyaan yang boleh diajukan pada wawancara jenis ini terbatas. Yang kedua adalah wawancara terbuka. Wawancara terbuka adalah wawancara yang terbuka untuk umum. Artinya, orang lain dapat hadir dan menyaksikan proses wawancara. Pertanyaan pada wawancara jenis ini tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya. Yang ketiga adalah wawancara konferensi. Adalah wawancara antara seorang pewawancara dengan sejumlah responden atau sebaliknya. Yang keempat adalah wawancara kelompok. Wawancara kelompok adalah wawancara yang dilakukan terhadap sekelompok orang dalam waktu bersamaan. Yang kelima adalah wawancara individual. Wawancara individual adalah wawancara yang dilakukan seseorang pewawancara dengan responden tunggal atau wawancara secara perseorangan. Yang keenam adalah wawancara terpimpin. Wawancara terstruktur atau terpimpin adalah wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya adalah wawancara bebas. Wawancara bebas atau wawancara tidak terstruktur atau bebas adalah wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembacaan teks berita. Yang pertama adalah intonasi. Intonasi merupakan ketepatan penyajian pada tinggi rendahnya sebuah nada pada kalimat. Yang kedua adalah volume. Volume suara atau kekuatan suara dalam mengucapkan kata ataupun kalimat pada berita. Yang ketiga adalah lafal. Dalam pengucapan lafal kata yang benar, tempo dan jeda. Tempo adalah cepat atau lambatnya pengucapan suatu bagian kalimat. Fungsinya untuk mementingkan suatu kata dalam bagian kalimat. Sedangkan jeda adalah pemberhentian kalimat. Di dalam penulisan berita ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu 5W plus 1H atau what, who, when, where, why, dan how, atau apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana. Adapun struktur berita yang pertama adalah judul. Judul diibaratkan sebuah rangkuman dari isi keseluruhan berita dalam beberapa kata yang singkat namun juga menarik. Tujuannya adalah agar pembaca tertarik untuk membaca teks berita tersebut. Yang kedua adalah lead atau kepala berita. Lead berisi pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita yang utama berupa 5W plus 1H. Lead juga perlu dikemas dengan bahasa yang menarik seperti halnya judul. Yang ketiga adalah tubuh berita. Tubuh berita berisi penjelasan atau rincian lebih lanjut dari 5W plus 1H. Tubuh berita juga merupakan inti dari seluruh informasi yang dibagi dalam teks berita tersebut. Bagian ini benar-benar menjelaskan informasi tambahan dari peristiwa yang dibahas dalam berita. Yang keempat adalah ekor berita. Ekor berita juga berarti penutup. Bagian ini berisi informasi yang kurang penting tetapi tetap relevan untuk dihadirkan dalam suatu kesatuan teks berita. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Nungwis Nurija pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.